kami dari kelompok 4 Sistem Drainase Linggarjati. Baiklah, saat ini kami sedang berada di salah satu saluran jaringan drainase yang berada di Linggarjati. Di sini dapat dilihat terdapat saluran primer dan saluran sekunder yang digunakan untuk menampung dan mengalirkan air. Selain itu juga di sini terdapat bar screen dan gorong-gorong yang dimana bar screen digunakan untuk menahan dan menyaring sampah agar tidak masuk ke dalam kolam resistensi. Selanjutnya akan dijelaskan kepada rekan kami. Terima kasih. Baiklah, kita di sini ada di sebuah bangunan drainase dan sistem drainase, yaitu sebuah bangunan kolam retensi atau bisa disebut sebagai rawa atau kolam penampung, di mana kolam ini digunakan untuk sebagai menampung air, sehingga menampung air hujan ataupun air dari saluran drainase untuk meresap ke dan dialirkan ke sungai, yang dimana bisa dilihat dimana debit tampungan ini dari sistem ini terdapat dua jenis kolam retensi, yaitu kolam retensi dengan jenis alami atau buatan. Nah, dan dimana di sini kami berada di jenis kolam retensi buatan untuk mengalirkan atau sebagai tempat singgah air untuk kemudian disalurkan ke area sungai. Salah satu penyebab masalah yang ada di saluran drainase Linggarjati yaitu mengendapnya sedimen yang menyebabkan tumbuhnya rumput dan juga eceng gondok di saluran drainase Linggarjati. Dan bisa kita lihat sendiri, di sana terdapat rumput dan juga eceng gondok yang tumbuh sehingga menghalangi aliran air. Kemudian selain itu, masalah yang terdapat di saluran Linggarjati ini yaitu banyaknya sampah dan juga limbah rumah tangga yang menjadi tempat pembuangan oleh warga sekitar dan menyebabkan setiap kali terjadinya hujan, maka air akan membawa sampah-sampah tersebut ke wastewater yang ada di waduk. Dengan warga daerah sini, pertama boleh tahu nama Bapak sebelumnya? Tony. Pak Tony ya. Iya. Oke, dengan Pak Tony. Dan jadi di sini kan kami ada tugas drainase dari mata kuliah kami dari UBB kan. Di sini kan kami ingin bertanya seputar drainase atau sistem drainase yang ada di sekitaran sini ya Pak. Iya. Untuk pertanyaan pertama nih, apakah sering terjadi luapan air pada saat terjadinya hujan? Sering terjadi. Sering. Iya, sering terjadi. Boleh jelasin nggak? Gimana misalnya? Sering terjadi itu karena itu dampak gorong-gorong itu dangkal gitu kan. Nah, jadi pas curah hujan tuh 1 sampai 2 jam, 3 jam itu bisa terjadi banjir luapan gitu di daerah sini. Kalau dari saluran sendiri kayak ada misalnya bau tak sedap gitu dari salurannya sendiri, misalnya kayak tidak enak lah misalnya baunya gitu. Kalau di sini sih nggak ada ya, nggak ada yang bau-bau gitu kalau ada terjadi luapan. Dan itu juga kalau ada usaha-usaha di sini masih bisa diatasi lah hal bau gitu kan, karena terjadi luapan gitu, nggak terlalu dominan lah gitu. Kalau misalnya masalah yang misalnya kan ada tersumbat nih masalah dari sampah sendiri terhadap saluran nih gimana? Kayak apa yang diakibatkan dari sampah misalnya? Ya mungkin bisa jadi sih kalau luapan itu terjadi oleh sampah, bisa jadi. Tapi kita kan
nggak terlalu spesifik untuk melihat gitu kan, untuk lingkungan gitu kan, karena bukan pekerjaan warga kan itu kan, itu kan pekerjaan dari pemerintah sama pihak pemerintah, wakil pemerintah, yaitu RT RW kan. Nah, dan dinas lingkungan hidup gitu kan, yang ngurus itu. Kalau warga sih itu kan nggak terlalu mikirin sih sebenarnya itu kan. Kalau banjir itu udah jadi tradisi di sini. Iya, karena mau diapa-apain ya nggak bisa lagi. Iya, nggak bisa lagi karena udah dari luapan dari sana sih, tampungan air di arah pasar besar gitu. Mungkin untuk pertanyaan terakhir lah, dari harapan Bapak nih terhadap pemerintah ini sendiri, terhadap hal-hal yang mungkin seperti yang Bapak bilang tadi udah jadi tradisi. Harapan Bapak itu terhadap itu gimana? Ya mungkin pemerintah bisa mengatasi hal gitu sih, jangan sampai ya terjadi lagi masalahnya sudah, karena apalagi pas penghujung Desember ini ya, awal Desember itu musim hujan ekstrim loh, dari Desember sampai Januari Februari itu ekstrim sekali tuh. Nah, jadi untuk pihak pemerintah itu mohonlah untuk segera diperbaiki tentang selokan di setiap kampung-kampung yang rawan banjir, seperti Linggarjati gini kan, Jalan Balai, atau disebut Kampung Kobra gitu kan. Di sini kan. Di sini juga kalau hujan 1-2 jam itu pasti banjir. Nah, apalagi pas air laut pasang, itu nambah nih ya. Lebih potensi banjirnya luar biasa gitu sini kan. Biasa. Iya. Mungkin cuman itu aja sih Pak. Iya. Kalau pertanyaan dari kami, terima kasih kepada Bapaknya sendiri sudah mau meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan kami. Sekali lagi kami terima kasih. Oke, terima kasih. Sama-sama. Solusi yang kami tawarkan ialah 1. Melakukan pengerukan pada sedimen yang ada di aliran drainase. 2. Mengajak ketua RT dan warga sekitar untuk menjaga kebersihan drainase. Dan 3. Mensosialisasi warga agar menjaga kebersihan drainase. 4. Melakukan pemeliharaan pada bar screen di saluran drainase.